Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak siswa-siswi kelas 12 pemasaran? Baik ya, alhamdulillah. Semangat dan tetap semangat ya untuk pembelajaran jarak jauh ini. Baik, berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad ya di pengelolaan bisnis retail kelas 12. Baik, untuk kesempatan ini kalian akan mempelajari metode LIFO ya. Sebelumnya kalian mempelajari metode FIFO. Nah, untuk saat ini kalian akan mempelajari sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system dengan metode LIFO. Kita artikan dulu ya untuk sistem persediaan perpetual itu apa. Yang dimaksud dengan sistem persediaan perpetual itu nilai persediaan dan harga pokok penjualan setiap barang yang masuk dan keluar dicatat sesuai dengan waktu terjadinya transaksi sehingga jumlah fisik dan nilai persediaannya dapat diketahui setiap saat ya. Baik, jadi untuk LIFO ini metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKP ya. Sebelumnya di metode FIFO ini disebutnya MPKP ya. FIFO plus in is out, namun untuk di LIFO ini MTKP, masuk terakhir keluar pertama atau LIFO ya, last in first out. Ya, jadi untuk metode LIFO ini adalah nilai persediaan akhir barang dagang yang dihitung dengan anggapan barang yang terakhir masuk yang lebih dulu dijual dan kekurangnya mengambil barang yang sudah masuk sebelumnya. Jadi untuk metode LIFO ini kebalikan dari FIFO ya. Jadi untuk LIFO ini nilai persediaan akhir barang dagangnya dihitung dengan anggapan barang yang terakhir masuk yang lebih dulu dijual ya. Ya, paham ya anak-anak? Baik, di sini ada contoh soal FIFO ya. PT Karya Kita merupakan distributor peralatan elektronik, khususnya televisi. Perusahaan mencatat persediaan dengan metode sistem perpetual LIFO. Berikut adalah data mutasi persediaan barang dagang TV Sony AV 150 yang terjadi selama bulan Mei 2018. Ya, transaksi pertama tanggal 7 Mei ada pembelian 100 unit televisi dengan harga 3 juta ya per unitnya. Kemudian tanggal 19 Mei penjualan 30 unit televisi dengan harga per unit 3.600.000. Ingat ya, untuk penjualan jangan dimasukkan ke kartu persediaan, melainkan ini sebagai laba kotornya ya anak-anak. Paham ya? Kemudian di tanggal 22 Mei ada pembelian 70 unit televisi dengan harga per unitnya 3.100.000. Kemudian di tanggal 20 Mei terjadi penjualan 80 unit televisi dengan harga 3.650.000 per unit. Ini harga jual ya. Jangan dimasukkan ke kartu persediaan, melainkan nanti sebagai laba kotornya. Paham ya? Kemudian di tanggal 28 Mei terjadi pembelian 10 unit televisi dengan harga per unitnya 3.200.000. Kemudian di akhir bulan Mei tanggal 29 terjadi penjualan 30 unit televisi dengan harga 3.700.000 per unit. Ini ingat ya, ini harga jual. Kemudian berdasarkan data kartu persediaan, maka kalian sebagai teknisi pelaksana diminta untuk
menghitung hal-hal berikut ini. Yang pertama, kalian harus membuat kartu persediaan, kemudian harga pokok penjualan, kemudian laba kotor, kemudian persediaan akhir bulan Mei 2018. Kita jawab, jadi kita terlebih dahulu membuat kartu persediaan. PT Karya Kita, ini kartu persediaan, nama barang televisi, kode barang Sony AV 150 satuan unit, menggunakan metode MTKP. Apa MTKP? Masuk terakhir, keluar pertama, LIFO, last in, first out ya. Jadi untuk kartu persediaan ini ada kolom tanggal, kemudian persediaan masuk, kemudian persediaan keluar, kemudian nilai persediaan akhir ya. Jadi ingat kalian ada 4 kolom, tanggal, persediaan masuk, persediaan keluar, dan nilai persediaan akhir. Baik, tanggal kita bahas satu persatu ya. Per tanggal, untuk tanggal 7 ini ada pembelian 100 unit televisi 3 juta. Jadi untuk pembelian masuk ke persediaan masuk 100 dengan harga satuan 3 juta, 100 dikali 3 juta menjadi 300 juta, maka nilai-nilai persediaan kita samakan ya, karena pembelian masuk ke nilai persediaan. Jadi apabila ada pembelian menambahkan di kolom, jadi nilai persediaan akhirnya akan bertambah ya, 100, kemudian harga satunya 3 juta, kemudian jumlah totalnya 300 juta. Kemudian di tanggal 19 ini ada penjualan ya, penjualan 30 unit dengan harga 3.600.000. Ingat ya, untuk harga 3.600.000 ini jangan dimasukkan ke kartu persediaan. Jadi untuk harga penjualan atau di kotak persediaan keluar nanti harga mengikuti dari harga persediaan atau nilai persediaan akhirnya ya. Berarti 30 ada tanggal 9 ada penjualan 19 Mei ya, mohon maaf 19 Mei 30 unit. 30 unit berarti harganya 3 juta ya. Harganya jangan 3.600.000 ya, melainkan harganya 3 juta mengikuti dari harga nilai persediaan akhir di tanggal 7 ya. Kita masukkan 3 juta, 30 dikali 3 juta menghasilkan 90 juta. Kemudian di nilai persediaan akhir, berarti kalau penjualan berarti kalian mengeluarkan barang ya. Jadi untuk transaksi penjualan kalian masukkan ke kolom persediaan keluar ya. Karena kalau apabila terjadi transaksi penjualan maka terjadi barang keluar atau persediaan barangnya dikeluarkan. Berarti untuk nilai persediaan akhirnya berkurang ya, dari 100 unit dikurangi 30 menghasilkan 70 ya. 70 unit, kemudian harga satuannya 3 juta, jadi 210 juta ya. Paham sampai ini anak-anak? Kemudian di tanggal 22 terjadi pembelian ya 70 unit dengan harga 3.100.000. Ya, untuk tanggal 22 untuk pembelian kita masukkan ke kolom persediaan masuk ya. Unitnya 70, kemudian harga satuannya 3.100.000, kita kalikan 70 dikali 3.100.000 menghasilkan 217 juta. Kemudian di nilai persediaan akhirnya kita masukkan angka 70 unitnya ya. 70 unitnya, kemudian harganya 3.100.000. Kemudian yang sisa nilai persediaan yang tanggal 19 ini masih ada ya. Ini 70, kemudian 3 juta, kemudian 210 juta. Ini untuk nilai akhir persediaan di tanggal 19. Jadi di tanggal 22 ini ada dua nilai persediaan akhir ya, 70 untuk harganya 3 juta, kemudian 70 yang harganya 3.100.000. Oke, paham ya anak-anak sampai sini? Kemudian di tanggal 25 ini ada penjualan ya, penjualan 80 unit ya. Ya 80 unit ya. Jadi untuk
metode LIFO jadi menghabiskan di stok akhir. Stok akhirnya ini tanggal 22 ya. Jadi apabila untuk LIFO kebalikan dari FIFO ya anak-anak. Jadi apabila untuk FIFO yang atas dulu yang tanggal stok tanggal 19 ya. Namun untuk metode LIFO ini menghabiskan stok yang di tanggal 22 ya, karena LIFO itu masuk terakhir keluar pertama. Jadi menghabiskan stok tanggal 22-nya ya. Jadi menghabiskan nilai persediaan akhir di tanggal 22. Jadi pada tanggal 25 ini terjadi penjualan 80. Karena di, di nilai persediaan tanggal 22-nya terdapat 70 unit. Jadi kalian tidak boleh menuliskan 80 ya. Tetapi 70 terlebih dahulu karena kan di tanggal 22-nya tersedia 70 unitnya. Nah, pada saat tanggal 25 ini ada penjualan 80, jadi 70 terlebih dahulu, harganya mengikuti harga nilai harga tanggal 22 ya. Di tanggal 22 3.100.000 karena LIFO berarti di tanggal terakhir ya atau di tanggal transaksi yang terakhir. Transaksi awalnya kan yang tanggal 19 ya, terakhir 19 berarti untuk LIFO menghabiskan tanggal 22-nya ya anak-anak. Paham ya anak-anak sampai sini? Baik. Jadi untuk tanggal 25 terjadi penjualan 80 unit, berarti kalian tuliskan 70 terlebih dahulu, kemudian harganya mengikuti harga satuan di tanggal 22-nya ya. Tanggal 22 3.100.000, 70 dikali 3.100.000 menghasilkan 217 juta. Nah, untuk 10-nya berarti mengambil dari stok tanggal 19 ya. Karena kan tanggal 25 ini penjualan 80. Nah, biar 80 berarti kalian harus menambahkan 10 unit lagi ini mengambil dari stok tanggal 19. Jadi untuk LIFO kebalikan dari FIFO ya. Ingat ya anak-anak. Jadi 10 harganya dari harga 19 ya, 3 juta, 10 kali 3 juta menghasilkan 30 juta. Nah, untuk dinilai persediaan akhirnya berarti 70 dikurangi 10, 60, harganya 3 juta. Dari mana? Dari harga stok 19 ya, tanggal 19 3 juta. 60 dikali 3 juta menghasilkan 180 juta. Oke, paham sampai sini anak-anak? Jadi apabila belum paham atau tidak mengerti, kalian bisa japri Bapak langsung ya untuk menanyakan untuk metode LIFO ini. Oke, lanjut ya anak-anak ke tanggal 28. 28 terjadi pembelian 10 unit ya. Televisi dengan harga per unit 3.200.000. Untuk pembelian kita masukkan ke persediaan masuk ya anak-anak. 10 unitnya kemudian harga satuannya 3.200.000 jadi 10 kali 3.200.000 maksudnya 32 juta. Jadi dinilai persediaan apabila ada pembelian maka menambahkan nilai persediaan akhirnya ya. Ini 60 tetap dari persediaan dari nilai persediaan akhir tanggal 25-nya 60 dengan harga satuan 3 juta kemudian 10 3.200.000 ini dari pembelian tanggal 28 ya. Tinggal dikalikan aja 10 kali 3.200.000 menghasilkan 32 juta. Oke, lanjut ya anak-anak. Sampai ini paham ya. Kemudian di tanggal terakhir tanggal 29 ya terjadi penjualan 30 unit televisi dengan harga satuan 3.700.000 ya. Jadi untuk harga jual ini di soal jangan dimasukkan ke kartu persediaan ya anak-anak, tetapi untuk harganya mengikuti dari stok terakhir ya. Paham ya? Jadi di sini di tanggal 29 ada 30 unit penjualan. Nah, untuk penjualan kita masukkan ke persediaan keluar ya.
Kenapa 10? Karena ini metode LIFO. LIFO menghabiskan stok terakhir. Stok akhirnya kan di tanggal 28